Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, silakan teteh-teteh masuk dulu. Lagi-lagi ya. Apa kabar hari ini? Baik. Masih puasa? Masih. Semangat enggak? Semangat. Alah menit cara rape kieu geunan kunaon? Semangat, pengen makan, bade ngagodin? Oh, kamu udah diniatan? Enggak? Oh, oke ya. Saat ini, materi saat ini kita, kalau kemarin materinya tentang apa aja? Akhlak, karena kita bahas tentang masalah akhlak. Akhlak teh katanya ada berapa? 2, apa saja? Akhlak terpuji dengan akhlak tercela. Kalau akhlak terpuji kemarin sudah dibahas. Akhlak tercela sudah. Oke ya. Kalian tahu nggak kalau materi dengan ibu hari ini apa? Nggak tahu. Oke ya. Nggak tahu ya. Sekarang kalau dengan ibu materinya sebetulnya masuk ke dalam temanya adalah akhlaknya yang tercela. Tapi sistem pembelajaran dengan ibu untuk materi kegiatan hari ini itu adalah kita akan bahas, kita akan bagi kelompok. Wah, Bu, bagi kelompok mau digabung antara kelas 10, 11, 12 biar saling kenal. Ya. Biar nanti yang kelas 12 pisah, kelas 11 pisah, kelas 10 hempas, enggak deh ya. Kelas 10 dipisah, begitu pula dengan laki-lakinya. Pembelajarannya kita akan nanti bagi kelompok. Bagi kelompoknya tentang apa sih, Bu? Kita akan cari, kita analisis sebetulnya akhlak tercela yang saat ini urgen itu apa saja. Akhlak tercela itu yang urgen saat ini apa sih? Ngagodin cenah, Bu. Siap. Berapa menyebarnya ngagodin banyak gitu kan, mempengaruhi sekarang. Kita akan lihat ya, kita akan cek ya. Tapi minta kerjasamanya. Sepakat enggak kita menyimpan dulu HP? Sepakat? Sepakat ya? Oke, kalau gitu. Terus apalagi nanti kita akan menganalisis. Nanti ibu akan menyimpan beberapa gambar yang disembunyikan. Kalian nanti per tim cari gambar tersebut yang ibu sembunyikan. Setelah itu kalian nanti diskusi per kelompoknya. Ya. Sebelum dibagi kelompok, sudah siap sekali lagi? Siap. Kalau sudah siap kita berhitung dari laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5, belakang 6, 7, 8, 1. Oke ya? Oke, ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Udah laki-lakinya segitu? Oke, baru 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah hafalkan ya nama-nama sekali lagi ya. Sudah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap? 8. 1, 2, Najwa. 3, Widi. 4, 5, 6, tadi Azalia. 7. Satu lagi Naila mana? 8. Kalau nanti ada siapa? Senja, kelompok 2 saja. Oke, dalam hitungan 10 tolong berkumpul kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1 yang merasa tadi 1 maju ke depan. Kelompok 1 maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kelompok 1 silakan. Ayo 1, 2, 3, 4, 5. Ayo maju ke depan. Ayo kita percepat dulu. 1, ayo. 1. Oke. Sudah? Saudara, 4.
4, 5. Maju sini 5. Udah 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Bu Mira, sudah? Oke ya. Coba kita saat ini kalian akan mencari gambar yang sudah diamplopkan ya, per kelompok cari gambar yang sudah diamplopkan, disimpannya di sekitar mana Bu Mira? Di lantai sini, tapi tidak masuk ke ruang guru ya? Tidak masuk ke ruang guru, tapi kalian tolong temukan gambar di amplop di sekitar lantai 4 ini. Dari tangga sampai ke kelas 12. Kita nggak kasih clue dulu. Mau kasih clue nggak Bu Mira? Nggak usah dulu ya. Sekarang cepet-cepet nyari dulu gambarnya saja dulu. Oke. Yuk. Dari sini nggak ada ya? Nggak ada di sini. Clear di sini, ruang guru clear berarti dimulai dari masuk tangga di sekitar situ, tapi tidak ke ruang angklung. Tidak ya? Dari situ sampai ke rooftopnya, sampai ke kelas 12. Mangga Pak, cepet-cepet, sok silakan. Yuk silakan. Cari ya, kita nggak kasih keluar apa-apa. Sok cari. Ayo. Dapat. Satu doang. Berapa sih? Ibu 2, 1 doang. Dapat? Ada yang dapat? Dapat? Ada yang dapat? Dapat? Dapat, kasih lihat. Dapat. Kasih lihat. Oke. Kelompok 2 dapat mana kelompok 2 kan? Dapat kayak ya Kelompok 3. Kelompok 4. Darurat HP. Apa itu? Bu Mira Oke. Mana dapat apa? Kelompok 6. Dapat 7. Narkoba. 8. Kasih lihat. Kelompok 2 masuk. Silakan cari tempat yang ternyaman. Kelompok 2 tangga. Oh, di mana? 2, 3, 4, 5. Lagi bete. Kelompoknya. Apa lagi? Zina katanya ya. Oke. Ada lagi? Itu sesuai. Berarti coba kalian. ada yang dapat ini enggak? Oke, Ibu simpan dulu ya. Yang narkoba, silakan diskusikan sama kalian. Jangan dulu lihat itu ya, jangan dulu lihat HP. Ini Ada yang menemukan ini gambar gadget kayak gini ada nggak? Itu. ada yang gambar ini enggak? Kurang lebih kayak gini yang itu ngomong apa?
Yang gini-gini. Nah, mirip kan? Oke, mirip ya. Yang pelangi-pelangi, alangkah tidak indahnya. Oke. Lagi bete. Oh, judul. Mana? Sini. Silakan. Ini siapa yang ada yang tadi yang orang tua ini? Ada yang itu apa? Maka senyamannya kalian duduknya ya. Dikasih waktu 30 menit cukup. Silakan mau di situ mau gogoleran enggak tadi. Nah, ini adalah kelompok diskusi. Mana kata sama contoh-contohnya bisa merusak kesehatan. Lagi sebutkan salah satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran yang memiliki akhlak tercela. Jadi nama surat Fir'aun. Iya. Dijadikan nama surat. Allah, benar ya, gitu kan? Itu salah satu berarti ada yang akhlak tercela. Oke, sekarang contoh akhlak tercela. Akhlak tercela. Contohnya ada di kalian kan? Sudah ada?
Kita akan panggil dulu salah satu, sama ibu akan random kelompoknya, persiapkan untuk presentasi ke depan. Pertanyaan lagi untuk memanggil salah satunya. Kelompok ini mewakili tentang menceritakan satu kisah Nabi yang masa itu belum pernah ada kejadian seperti ini. Dilaknat sama Allah, dihukum sama Allah, bahkan istrinya ini tidak terselamatkan. Kisah Nabi siapakah itu? Gak ada, karena menyukai sesama jenis. Kisah Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam. Apakah hal ini urgent? Masalah menjadi fenomena sosial? Kita panggilkan kelompok yang membahas tentang masalah benderanya, simbolnya pelangi. Silahkan maju ke depan. Berikan tepukan yang gemuruh. Aduh, pakai bahasa Upin Ipin. Yuk, silakan, semangat. Ayo, berikan. Setiap yang maju ke depan berikan tepuk tangan yang meriah ya. 1, 2, 3. Mangga. Oh, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah-tengah, agak tengah-tengah. Pakai alek. Ini. Oh, ini. Di sini. Bisa gini? Kami dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Allegra. Aku dapat. Aku Hali. Aku Zianka. Sini kita akan mempresentasikan mengenai salah satu akhlak tercela, yaitu LGBTQ. Yang pertama itu apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas atau LGBTQ? LGBTQ adalah komunitas atau kumpulan orang-orang yang menyukai sesama jenis atau memiliki krisis identitas. Yang kedua, apakah LGBTQ itu termasuk akhlak tercela dan mengapa akhlak itu masuk tercela? Karena akhlak tersebut itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu seperti sesama jenis, menyukai sesama jenis. Gitu ya. Terus bagaimana dampak yang dilakukan dari gambar tersebut? Yang pertama itu untuk diri sendiri, itu dapat menularkan penyakit seksual, yaitu salah satunya HIV. Dan yang kedua, yang untuk keluarga itu memalukan nama baik keluarga. Tiga, masyarakat dibenci oleh sebagian masyarakat. Selanjutnya yang pendidikan itu dapat dikucilkan oleh masyarakat di sekolah dan juga menjelekkan nama baik sekolah. Yang terakhir itu agama, yaitu dapat mendapatkan dosa yang besar. Dan ini apa namanya? Mendapatkan sanksi yang berat. Gantian atau Mendapatkan sanksi yang berat. apa sih Holi? Kamu kan tadi kamu yang bilang, berarti kamu. Udah beres. Satu lagi. Bagaimana solusi untuk mengatasi perbuatan sesuai gambar tersebut? Mengunjungi psikolog dan memperkuat amal ibadah, mengadakan demo anti LGBT. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan tidak? Satu penanya saja. Silakan, satu penanya saja. Satu penanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, Ya, dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih kelompok siapa yang maju ke depan? kelompok pelatih. Talapi. Talapi. Oke, maju ke depan. Silakan. Siapa yang mau bicara? Kaiman. Nggak mau lah. Jangan aku yang ini tuh. Always. Jangan aku. Nanti masuk lagi serius. Tes. Teh upi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pertama, di sini kami akan memperkenalkan nama dulu. Ada saya sendiri sebagai Imad. Saya
pegang. Iya tuh. Ya, jadi kami di sini mendapat sebuah gambar. Kalau dilihat mungkin lebih ke seseorang yang lagi tiduran di sofa sambil makan dan bermain HP sambil menonton TV ya. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas? Ya, yang diketahui seorang laki-laki yang pemalas. Terus yang kedua, apakah gambar tersebut termasuk akhlak tercela? Terus mengapa? Kalau jawaban kami tercela. Kenapa? Ya karena orang yang malas gampang terkena penyakit gitu secara dari gambar. Karena dia malas bergerak dan menyebabkan ruangan atau suasana di sekitarnya itu buruk. Jadi lebih mudah terkena penyakit, dan seorang pemalas juga lebih sering menunda pekerjaan. Terus yang ketiga, ada dampak yang dilakukan dari gambar tersebut. Yang pertama ada kepada diri sendirinya. Orang pemalas itu lebih sebenarnya mungkin di awalnya lebih enak, tapi di akhirnya akan menyulitkan diri sendirinya. Terus untuk keluarganya, membuat repot keluarganya, harus ngurus si orang pemalas. Terus untuk di ranah masyarakat, menambah beban masyarakat karena harus ikut mengurus jika intensitas dari kemalasannya sangat parah. Terus untuk pendidikan, seseorang yang pemalas cenderung tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi banyaklah pendidikan yang keskip dari seseorang yang pemalas. Terus untuk agamanya, Rasul mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersih dan tidak pemalas. Karena di mana-mana kita selalu diajarkan untuk tidak menjadi seseorang yang pemalas. Terus bagaimana solusi untuk mengatasi perbuatan tidak sesuai gambar tersebut? Yaitu mencoba merubah kebiasaan buruk dari hal-hal yang kecil, dan juga harus ada nasihat dari orang-orang sekitar. Ya, mungkin sekian dari kami. Langsung aja. Tepuk tangan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Pilih siapa? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Udah Upi. Aja. Azalia, mangga maju ke depan. Azal, silakan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 mau mempresentasikan tentang narkoba. Jadi di pertanyaan yang pertama itu bisa lihat gambarnya. Di pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas? Itu adalah narkoba atau pemakaian obat-obatan terlarang atau penyalahgunaan narkotika. Apakah gambar tersebut termasuk akhlak tercela? Mengapa? Ya, karena bisa merugikan diri sendiri atau lingkungan sekitar. Narkoba juga bisa membuat kesehatan kita tuh jadi menurun hingga menyebabkan kematian. Bagaimana dampak yang dilakukan dari gambar tersebut? Kalau dari diri sendiri itu merusak kesehatan tubuh sama mental juga. Kalau dari keluarga itu, kalau kita minum obatan terlarang, bisa jadi membuat nama keluarga kita tuh jadi turun atau malu gitu. Kalau dari masyarakat itu bisa merusak sosialisasi di sekitar. Kalau pendidikan, sekolahnya itu jadi terganggu karena gitu. Kalau agama itu bisa jauh dari agama. Jadi solusi untuk mengatasi perbuatan itu tuh rehabilitas atau berobat, edukasi, menjaga pergaulan dan bersosialisasi dengan orang-orang yang positif dan rajin beribadah. Terima kasih. Pilih siapa?
Assalamualaikum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya anak. Udah kamu aja Pat. Pakai dulu. Din. Silakan. Sini langsung dipasang. Pasang foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang pergaulan bebas. Ini teh ada yang pacaran ya kah? Ya. Ini teh yang pertama apa yang kita ketahui tentang gambar di atas. Ini tuh gambarnya menunjukkan sekumpulan remaja yang melakukan pergaulan bebas. Terus apakah gambar tersebut termasuk akhlak tercela? Mengapa? Ya karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan membuat kecanduan. Terus ini dampak-dampaknya buat diri sendiri, membuat kecanduan yang dapat merugikan diri sendiri, untuk keluarga, mencemari nama baik keluarga, untuk masyarakat, dapat membawa keburukan di lingkungan masyarakat. Di pendidikannya, mencemari nama baik sekolah, agama, tidak diridhoi Allah dan mendapatkan dosa. Terus solusinya dimulai dari diri sendiri dengan menjauhi pergaulan bebas. Oke, terima kasih. Lanjut lagi kita presentasikan, tutup dulu langsung pilih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Langsung. Kelompok siapa? Irdia katanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kecanduan gadget. Nah, saya sendiri adalah Widiani. Saya Gaza. Irja. Dan saya Faya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas? Gambar tersebut menunjukkan anak-anak muda yang kecanduan bermain gadget atau HP. Yang nomor 2, apakah gambar tersebut termasuk akhlak tercela? Mengapa? Jawabannya iya, karena kecanduan gadget dapat menyebabkan kita lupa akan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ditambah dapat mengubah pola pikir atau mindset dalam melihat lingkungan sekitar. Yang ketiga, bagaimana dampak yang dilakukan dari gambar tersebut? Yang pertama, bagaimana dampak bagi diri kita sendiri? Jadi dampak yang terdapat langsung ke dalam diri kita, yang pertama kita akan menjadi orang yang lebih introvert lagi gitu, kayak kita akan menutup diri dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus selanjutnya kita juga akan membuat diri kita seperti sakit mata gitu karena terlalu lama melihat layar gadget. Terus selanjutnya kita juga seakan-akan memiliki dunia kita sendiri gitu dengan gadget yang kita punya gitu, kayak kita kurang bersosialisasi dengan orang-orang yang lainnya. Terus dampak bagi keluarga kita, kurangnya komunikasi dan kurangnya waktu untuk family time. Jadi kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sehingga kita lupa dengan keluarga kita.
Terus yang ketiga, ada dampak bagi masyarakat, berkurangnya jiwa sosial terhadap sesama, lebih mudah menyerap informasi tanpa menyaring terlebih dahulu. Jadi kita kan lebih lebih gampang gitu untuk menyerap informasi yang ada di sekitar kita, sedangkan informasi yang tersebar di luar sana itu belum tentu kebenarannya tuh terjaga gitu. Terus yang selanjutnya, dampak dalam pendidikan terlalu tergantung kepada Google. Selanjutnya, berkurangnya rasa sopan santun kepada guru saat pembelajaran. Jadi kita tuh masih banyak gitu buku-buku yang ada di sini, tetapi kita lebih memilih untuk mencarinya langsung di Google kan. Kalau misalkan kita nyari di buku pasti kita juga baca dulu gitu bagaimana sumbernya. Sedangkan kalau dari Google pasti langsung keluar jawabannya. Terus kayak ketika guru menjelaskan, kita akan lebih sibuk dengan gadget kita gitu, sehingga kita tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan. Terus dampak bagi agama, berkurangnya rasa sopan santun kepada bagi agama, lalainya akan menjalankan kewajiban beribadah. Kita terkadang kayak ketika sudah azan berkumandang, kita masih menunda-nunda sholat kita gitu, ataupun yang lainnya gitu, kayak nanti deh main HP dulu bentar, ternyata sudah terlalu lama gitu. Ya, mungkin buat yang nomor 4 itu bagaimana solusi untuk mengatasi perbuatan sesuai gambar tersebut. Nah, jadi kita bisa memberi batasan terhadap penggunaan gadget, dan orang tua juga lebih bisa mendampingi anak dalam bermain gadget. Jadi orang tua juga tetap memberi batasan kepada anaknya, tidak semerta-merta memberi gadget dan ya udah gitu dikasih aja. Jadi tetap dibatasi dan didampingi, dan menumbuhkan rasa sadar akan yang menjadi kewajibannya. Jadi kewajiban yang harusnya kita lakukan juga harus tetap dilaksanakan. Jadi kita harus menumbuhkan rasa sadar itu. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Nayara. Mbak Naya, silahkan Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai salah satu sifat atau akhlak tercela, yaitu sifat sombong. Yang pertama ada 1, apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas? Gambar di atas itu menunjukkan sifat sombong. Nanti tuh bakal Sifat sombong itu bakal menunjukkan sifat yang lainnya, kayak menindas seseorang karena jabatan yang lebih tinggi, terus jadi ngebosi juga. Ya. Mana ya? Ya, dulunya. Yang ini nomor 2. Apakah gambar tersebut termasuk alat tercela? Mengapa? Ya, karena sifat tersebut tidak disukai Allah, merugikan orang lain. Dari sifat tersebut itu bisa ngasih dampak gitu ke kehidupan kita. Yang pertama ke diri sendiri. Kenapa dampak dari ke diri sendiri itu apa? Yang pertama, merusak citra diri sendiri dan kita bakal dibenci orang lain gitu. Karena kan sifat sombong ini bakal memunculkan sifat-sifat yang lainnya yang tercela gitu, yang nggak disukain sama orang-orang sekitar. Kita juga bakal nindas orang lain. Dari sifat itu juga kita bakal dibenci sama orang lain kayak gitu. Kedua, yang kedua dari keluarga juga. Kalau dampaknya untuk keluarga itu bisa menjadi
menyebabkan perpecahan di antara keluarga gitu, karena beberapa orang juga yang mempunyai sifat ini tuh nantinya bisa mengarah ke salah satu penyakit mental yaitu NPD gitu. Jadi kita merasa diri sendiri itu benar gitu, nanti bakal menyebabkan perpecahan juga antar keluarga. Bisa jadi apalagi kalau misalkan itu sifatnya dimiliki oleh orang tua gitu, karena pasti merasa hal itu bakal benar terus gitu. Tapi gak menutup kemungkinan juga kalau sifat itu dimiliki oleh anak juga bakal terjadi perpecahan di antara keluarganya kayak gitu. Terus yang kedua, dari masyarakat sendiri kita bakal dijauhi sama masyarakat gitu, karena pasti juga masyarakat gak mau deket-deket sama kita gitu kalau misalkan kita punya sifat yang sombong, terus suka nindas orang lain kayak gitu. Dari segi pendidikannya juga itu juga jadi contoh yang buruk gitu untuk sekitar kita. Terus juga kan kalau sifat sombong itu kita merasa paling tahu gitu ya, itu juga kayak rasanya jadi kurang sopan untuk teman-teman dan untuk guru juga kayak gitu. Terus dari segi agama juga itu kan sifat yang disukai sama Allah gitu. Ada surat juga yang membahas tentang hal itu gitu, kalau Allah tuh gak suka gitu dengan sifat itu kayak gitu. Jadi dosa juga untuk kitanya. Dan yang terakhir, nomor 4, bagaimana solusi untuk mengatasi perbuatan sesuai gambar tersebut. Jadi yang pertama, kita bisa minta bantuan dari orang sekitar atau kayak ahlinya. Terus yang kedua, kita bisa bertobat, minta petunjuk sama Allah. Setelah itu yang ketiga ada sanksi sosial agar jerak. karena kan kalau sifat sombong ini sebenarnya kan agak susah ya kalau misalkan kitanya punya kesadaran sendiri gitu, karena emang harus dari orang-orang sekitar juga. Jadi sebenarnya orang yang punya sifat kayak gitu tuh kalau bisa jangan dijauhin banget gitu, karena kita juga harus ngasih tahu kalau misalkan sifat itu tercela. Jadinya orang itu bisa ikut sadar gitu, karena biasanya orang yang punya sifat kayak gitu gak sadar gitu awalnya. Terus juga kasih sanksi sosial biar dia tuh merasa kalau misalkan ternyata karena ngelakuin hal itu kita tuh bisa dijauhin sama masyarakat gitu. Jadi biar lama-kelamaan dia juga sadar dengan sendirinya, kalau misalkan disadarin pun dia nggak sadar-sadar kayak gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Thank you guys. Nah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok kita dari kelompok 6. Aku sendiri Wafi. Aku Aiwa. Aku Konita. Kita bakal ngejelasin tentang gimana sih dampak dari ngelawan orang tua. Doang. Gimana ngomong? Satu apa yang kamu ketahui tentang gambar di atas? Jadi orang tua yang sedih ketika anaknya marah-marah ke orang tua. Terus apakah gambar tersebut termasuk hal tercela? Termasuk karena melawan orang tua. Sebagai anak kan seharusnya menghormati dan menyayangi orang tua. Dalam agama pun diajarkan untuk menghormati orang tua. Terus nomor 3, bagaimana dampak yang dilakukan dari gambar tersebut? Oke, jadi pertama sifat melawan orang tua atau kebiasaan ini ada dampaknya banyak. Yang pertama ada dari diri sendiri, jadinya biasanya kalau misalkan orang yang melawan orang tua, biasanya kan kalau di rumah tuh jadinya nggak nyaman gitu, gak punya atmosfer yang baik, akhirnya males ke rumah. Bisa jadi dampaknya tuh meluas ke yang lain, misalkan dari dia gak nyaman di rumah, dia jadi ngelakuin pergaulan bebas dan lain-lain kayak gitu. Terus yang kedua ada dampak kepada keluarga, dampaknya yaitu menjadi rentannya adanya pegabaian. Biasanya kalau misalkan kita gak punya hubungan yang baik dengan orang tua atau sering ngelawan, akhirnya ya orang tua sendiri pun kayak lebih ke bukan males tapi kayak maksudnya kalaupun ngasih tahu akhirnya bakal dilawan lagi gitu. Makanya sering jadi pengabaian, akhirnya
dari ngelawan orang tua ini. Terus selanjutnya ada masyarakat. Dampak di masyarakat bakal jadi tentunya ya bakal jadi bahan omongan kepada masyarakat yang lain. Terus juga bisa jadi orang lain tuh gak nyaman gitu karena kenapa sih anak ini tuh ngelawan terus gitu ke orang tuanya gitu. Terus selanjutnya ada dampak terhadap pendidikan. Yang pertama ada mengurangi semangat belajar. Biasanya kan sebenarnya nggak semua, cuman kebanyakan anak-anak yang lawan orang tua itu tuh ngerasa gak disupport gitu, jadi nggak ada yang ngebantuin, nggak ada yang nyemangatin, akhirnya ya gitu males atau sebagainya gitu, meskipun nggak semuanya ya teman-teman. Terus selanjutnya ada dampaknya terhadap agama. Nah, seperti kita tahu dampak terhadap agama ini tuh tercela ya teman-teman, karena dapat mengakibatkan orang tua bersedih dan kita tuh kalau misalkan udah jadi kayak gitu kadang jadi malas ibadah juga kayak gitu. Terus nomor 4-nya, bagaimana solusi untuk mengatasi perbuatan sesuai gambar tersebut? Yang pertama itu memperbaiki komunikasi di antara keduanya maupun orang tua dan si anak. Terus belajar mengontrol emosi gitu. Nah. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Pastel kayak mau bukber ya. Iya. Ya terima kasih Mau Haji Amin. Ya silakan pilih dulu satu. Udah. Ada lagi? Kelompok Lala ya. Oh, silakan. Boleh. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keburu bapak. Cepet. Kamu aja. Demi pegang aja. Ya, bisa aku. Boleh kakak di tengah. Boleh, aku tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kuinsya, saya Lala, Saya Jakuan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai judi dan mabuk. Seperti pada ada yang digambar di sini, gambar di atas adalah orang-orang yang sedang berjudi dan mabuk. Apa gambar tersebut termasuk akhlak tercela? Mengapa? Iya, karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah bahwasannya syaitan menggunakan judi untuk menjauhkan manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah. Bagaimana dampak yang dilakukan dari gambar tersebut? Yang pertama, untuk diri sendiri itu menyebabkan kecanduan yang mempengaruhi kepada mental dan mengalami kerugian finansial. Dan yang kedua, kepada keluarga tidak mendapatkan nafkah. Jadi si anggota keluarganya itu tidak mendapatkan nafkah karena uangnya tuh habis untuk berjudi oleh si pelaku. Kayak contohnya ayahnya ini sibuk berjudi, jadi kayak anak-anaknya tuh nggak dinafkahin gitu. Dan keluarga pun ikut mendapatkan kerugian dari anggota keluarga yang melakukan judi. Kayak misalnya ditagih hutangnya apa gitu, kayak misalkan judi kan mungkin kalau misalkan dia habis uangnya dia bakal kayak ikut kayak ngebayarin gitu. Yang ketiga, dampaknya bagi masyarakat. Masyarakat itu akan menjadi terganggu karena adanya aktivitas judi atau mabuk. Yang keempat, ada pendidikan. Nama sekolah akan tercoreng buruk oleh masyarakat dan pelaku berhenti sekolah. Yang kelima, ada agama. Dampak bagi agama, pelaku menjadi dosa dan agama pun ikut mendapatkan imbas buruk. Nomor 4, lalu yang nomor 4 yaitu solusi dari pelaku penjudi. Nah, yang pertama itu sebagai warga
kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang, lalu mengadakan bimbingan bagi pelaku yang berjudi. Terus yang ketiga, mengadakan rehabilitas. Yang keempat, mencari kesibukan lain. Yang kelima, memblokir akses judi. Dan yang keenam, hindari pergaulan yang tidak baik. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, tepuk tangan dulu. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ada mau ditanyakan kan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua, untuk semuanya. Ya, silakan sekali lagi tepuk tangan dulu. Yang pegang HP simpan dulu, mana tepuk tangannya? Oke ya. Terima kasih, tadi hanya contoh-contoh saja. Contoh-contoh saja kalau misalnya itu adalah tentang masalah hak akhlak-akhlak tercela. Sebentar. Oh, ini. Mana? Ada Bu Amel enggak? Oke. Enggak apa-apa, tapi secara keseluruhan tentang masalah akhlak tercela itu sudah disampaikan ya. Jadi banyak dampaknya. Yang pertama untuk diri sendiri, dampak itu. Yang kedua untuk keluarga. Yang ketiga, dampak itu akan kepada masyarakat, kepada negara juga bisa, kepada masalah pendidikan juga, terakhir kepada agama. Contoh saja tadi masalah yang LGBT baru kemarin terakhir ada kabar, termasuk tadi Ustaz Rudi juga sudah mengatakan ini ada informasi, iya betul. Sampai ada dari LGBT jadi kasusnya apa? Pembunuhan. Gara-gara apa? Cemburu. Nggak mau tuker pasangan. Nauzubillahi min dzalik ya. Tapi itu yang sifatnya apa? Yang lesbinya. Gitu kan? Untuk LGBT itu penyakit menular dari zaman dulu ternyata sampai sekarang ada. Zaman dulu hanya beberapa kota, saat ini dulu ya waktu zaman Nabi Lut itu sampai bisa menyebar ke beberapa kota. Saat ini udah bukan lagi kota berbicara tapi negara. Jadi tolong stop LGBT. Yang kedua, yang ibu angkat karena yang urgen saja ya, menghormati kepada orang tua, menyayangi kepada yang muda, itu juga diperlukan. Hormat kepada orang tua wajib. Jangan meninggikan suara kita kepada orang tua. Terus jangan bilang kepada ibumu juga. Saja tidak boleh, apalagi meninggikan suara. Hormat itu harus begini? Tidak. Tapi dari cara bagaimana kita coba mendengarkan nasihatnya. Bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua. Siapa saja orang tua yang lebih tua dari kita. Orang tua yang melahirkan atau guru-guru kalian. 3 lagi, contohnya apa lagi? Tadi ada yang judi online, stop judi online atau judi yang langsung dan sebagainya. Bu, gimana kalau mau main Uno? Silakan, tapi tidak memakai uang. Kalau pakai uang, sudah judi juga. Apalagi judi online. Kalau kalian tahu judi online itu sangat-sangat merusak. Udah mah judi, kalah lagi. Jangan pernah tertipu. Mereka itu cuma strategi saja supaya kalian itu kecanduan judi online. Padahal yang menang cuma sekali doang. Sisanya tuh enggak, kalah, ngutang, utang aja tumpuk. Ya, itu juga sama, tidak boleh. Lanjut lagi, apa lagi? Tadi yang gambar tuh kecanduan gadget, ya. Jangan jadi generasi menunduk. Gadget manfaatkan semaksimal mungkin, tapi hanya sekebutuhan saja. Jangan sampai betul tadi ketika kalian belajar, akhirnya fokusnya ke gadget. Sehingga apa? Kalian ruang sosialisasinya hilang. Kalian pernah tahu kalau orang yang suka gadget aktif di sosmed tapi kurang sosialisasi, itu juga tidak baik. Gimana? Ya, Julio, gimana? Tolong perhatikan dulu sebentar ya. Gadget pakai sebutuhnya saja. Tapi bukan nggak boleh gaptek juga, tapi kalian harus bijak dalam memanfaatkannya. Lanjut lagi, apa akhlak tercelanya? Pemalas. Al-kaslu daun. Malas itu ternyata penyakit. Ya, racun kata Ustaz Rudi katanya. Jadi malas itu harus dibasmi. Ya, kalau sudah ada malas itu enggak, kalau misalnya malas sekali diikutin akan malas lagi.
Terus apa lagi? Terakhir, dampaknya banyak lagi. Terus apa? Ada lagi yang belum tersebutkan. Oh, tadi ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Informasi terakhir, kabar yang terupdate kemarin, anak SMK melahirkan sambil berdiri di warung. Dan itu rekam CCTV. Itu na'udzubillah summa min dzalik. Tolong jangan karena cinta kalian salah memilih. Ingat, ada quotes dari ibu. Ya. Cinta, kalau misalnya cinta itu harus bertitah jiwa, boys, gitu ya. Bukan berarti ya, cinta itu bukan hanya sekedar hanya memiliki raga, bukan kalau belum menikah. Gitu, tolong jaga. Laki-laki jangan pernah mau merusak perempuan sebelum waktunya. Ingat, ketika mau merusak, ada ibumu, saudara perempuanmu. Perempuan kelemahan di perasaan, ya. Jangan atas dasar I love you, yak milu, cenah hayu nggak boleh, ya. Tapi tetap kalian harus menjadi berlian yang sulit untuk didapatkan, tapi punya value. Kalian wanita yang muslimah memiliki nilai, ya. Value, laki-lakinya juga punya value, menjaga kehormatan dan menjaga kehormatan perempuan yang dicintainya dengan kalian menjaga perempuan menjaga diri sendiri. Ya, begitu. Jadi gini kalimatnya, cinta tak bersyarat raga tapi bertitah jiwa. Wih, itu ya, udah ya. Terima kasih, saling menjaga kalian. Jadi kalau yang belum waktunya tolong jaga diri kalian. Oke? Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.